Mau tahu nggak yang lebih kacau lagi apa? Apa? Anak kecil zaman sekarang itu perkembangannya banyak bermasalah loh. Kayaknya Gen Z yang sekarang dari risetnya itu paling banyak tingkat depresi dan kecemasannya. Ya karena dididik sama orang tuanya nggak pernah menyatu dengan alam. Kita survei lebih banyak mana yang megang handphone sama yang asik ngobrol. Saya jamin lebih banyak yang megang handphone. Iya, biasanya mereka janjian untuk ketemuan ngobrol, tapi ngobrolnya paling 5 menit, selebihnya dia apa sendiri-sendiri. Tapi dia ngobrol sebenarnya di grup WhatsApp-nya itu. Iya, depresi itu menjadi salah satu tantangan, khususnya generasi milenial dan generasi Z itu di era modern ini. Yes. Misalnya kalau kita merujuk kepada angka-angka yang diberikan oleh berbagai lembaga, salah satunya misalnya WHO itu mencatat 1 dari 10 orang di dunia itu mengidap masalah mental berupa depresi. Kemudian bahkan angkanya mencapai lebih dari 1 miliar orang mengalami depresi di dunia. Kemudian beberapa riset tentang kesehatan mental di Indonesia juga menyebutkan 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengalami masalah-masalah mental yang mengarah kepada depresi ya, dan kecemasannya. Dan segala bentuk gangguan ataupun masalah mental, baik minor maupun mayor, yang titik akhirnya adalah tentu suicide, praktek bunuh diri. Bahkan kadang seorang itu mati terlebih dahulu sebelum dia mati. Betul. Kalau dalam spiritualitas Islam itu bagus, kata Jalaluddin Rumi, matilah kamu sebelum kamu mati dalam arti yang sebenarnya, artinya matikan egomu. Justru itu baik untuk kesehatan mental, selain juga spiritual. Tapi ini masalahnya matinya semangat hidup, matinya karakter hidup, matinya segala sesuatu yang merupakan aspek terpenting dari kehidupan manusia, sehingga dia hidup seperti zombie aja. Dia pergi kerja di pagi hari, pulang kerja di sore hari, dia pergi ke kafe, kemudian tidur, kemudian kerja lagi, weekend dia pergi ke kafe atau pergi ke liburan untuk menunda stres yang kemudian akan dialami lagi di hari Senin. Karena itu filosof-filosof madhab Frankfurt itu seperti Habermas dan lain sebagainya itu mengkritik pola liburan masyarakat modern, karena liburannya itu tidak bersifat intrinsik, tidak mengubah apa-apa dari dirinya kecuali hanya jeda aja dari kesibukan yang membuat stres, yaitu pekerjaan atau ketidakbekerjaan. Dan padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kerjaku adalah wisataku. Sehingga segala sesuatu dari kehidupannya itu menjadi wisatanya, karena dia menjalani itu dengan penuh kegembiraan. Nah, itu problem masyarakat modern. Bukan hanya kerjanya bikin stres, tapi liburannya pun tidak menyebabkan dia sembuh dari stres. Nah, karena itu pada Mei 2021 World Health Assembly, itu perkumpulan negara-negara di dunia, kemudian memutuskan bahwa konsentrasi penyelesaian masalah depresi di dunia ini harus menjadi konsentrasi bersama. Nah, agama bisa membantu menyelesaikan depresi, asalkan kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang penuh cinta, yang memberikan harapan bagi orang. Tapi penyelesaian utama masalah depresi tentu pada empunya, yaitu psikologi. Nah, saya udah beberapa kali berbicara tentang bagaimana sebaiknya kita beragama dengan penuh cinta,
sehingga harapan itu terus hadir pada diri kita tentang Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, sehingga agama betul-betul akan menyelesaikan masalah-masalah mental kita. Tapi tetap, bagi misalnya Viktor Frankl, salah seorang filosof kontemporer, kalau tidak ada pendampingan dari psikolog atau psikiater, bisa jadi kemudian itu minimal tidak menyelesaikan masalah, maksimal bahkan bisa memperburuk keadaan. Kalau pendekatan keagamaannya itu adalah penuh ketakutan, orang stres karena setiap hari diomongin dosa, 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 neraka, 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 dia justru stres karena agama. Nah, karena itu kita pengen dengar perspektif psikologi tentang depresi dan apa yang bisa kita lakukan untuk preventif atau solutif atas masalah ini. Oke. Ya, jadi yang menarik itu, Bib, ada peneliti, penulis buku juga namanya Johann Hari. Dia itu meneliti kenapa kok sekarang ada epidemik orang depresi dan orang yang punya gangguan kecemasan di dunia modern ini meningkat. Dan cukup signifikan peningkatannya dibanding dengan generasi orang tua kita atau kakek nenek kita. Dia pingin tahu penyebab depresi ini apa aja, karena kebanyakan psikiater dan psikolog kontemporer mengatakan bahwa depresi itu ya udah chemical imbalance. Chemical imbalance itu ketidakseimbangan kimia di otak kita, ketidakseimbangan hormonal di otak kita. Contohnya depresi itu apa sih? Gangguan depresi itu tidak adanya atau tidak cukupnya hormon serotonin di otak kita seperti seharusnya. Nah, karena hormon serotonin itu minus atau tidak cukup untuk menjaga mood seseorang jadi stabil, maka dia depresi. So, dari sudut pandang ini, psikiater dan psikolog kontemporer seakan menyepakati bahwa permasalahan depresi ini ya udah di otak, permasalahan di otak, ketidakseimbangan kimia di otak. Solusinya apa? Menyeimbangkan kimia di otak. Melalui apa? Obat. Karena ada banyak obat yang diciptakan untuk menyeimbangkan kembali hormon yang tidak ada padahal harusnya ada, supaya manusia berfungsi dengan normal. Seperti hormon serotonin itu ada obat jenis SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi dia mempertahankan serotonin di otak kita supaya tidak hilang. Jadi pendekatan yang digunakan oleh dunia medis zaman sekarang terhadap gangguan mental itu lebih mengarah ke diurus aja masalah di otaknya. Nggak usah mikirin ngomongin soal penyebabnya apa, karena kalau pakai obat ini dia akan kembali normal lagi otaknya tanpa mau melihat sumber utama permasalahannya. Nah, Johann Hari ini berargumen nggak kayak gini caranya, karena aku dulu dia punya depresi kronis dan dia sudah menggunakan medication, pengobatan dari psikiater selama 13 tahun. Nah, masalahnya obat-obatan itu sama seperti obat lain, kalau kita banyak minum lama-lama otak kita menjadi banal, menjadi kebas terhadap obat tertentu. Contohnya minum Panadol biasanya bikin kita sakit kepala langsung hilang. Tapi kalau tiap hari kita minum Panadol, lama-lama kita butuh Panadol lebih dari satu. Wah, saya bisa sedikit bicara itu soal itu. Gimana? Saya dulu sakit gigi pakai Ponstan selesai. Betul. Sekarang Ponstan plus Nevinal tidak menyelesaikan masalah kita. Harus Nevinal, harus apa sih? Potasium apa sih? Harus marah-marah kalau saya. Iya. Untuk menyelesaikan masalah gigi saya itu. Iya, betul. Dulu Ponstan udah dulu ampuh. Ponstan saya ampuh, tapi jadi ada masanya Ponstan itu saya minum. Ya. Kemudian ada masanya entah ini kebodohan, saya taburin di lubang gigi. Wow, dihancurin, ditaburin dan lain sebagainya. Tapi memang efeknya berkurang. Betul. Nah, Johann Hari ini minum antidepresan tipe fluoxetine kalau nggak salah. Fluoxetine itu termasuk yang SSRI tadi, menahan serotonin itu. Dari dosis awal 10 mg
Selama beberapa tahun, akhirnya dia harus naik 1 atau 2 tahun harus naik ke 20 mg untuk efek yang sama ya, untuk mempertahankan moodnya supaya stabil dan dia bisa bekerja. Dari 20 mg 1-2 tahun naik jadi 40 mg, naik lagi jadi 80 mg, naik lagi jadi 120 mg, dan di ulang tahun ke-13 dia menggunakan obat, dokternya angkat tangan. Karena kalau minum lebih dari ini dosisnya, kamu overdosis. Sedangkan kalau minum dengan dosis 120 ini, otakmu sudah nggak berubah, nggak merasa lebih baik. Jadi ini butuh lebih tinggi, tapi kalau lebih tinggi kamu overdosis. Nah, terus angkat tangan. Itu di ulang tahunnya yang ke-13? Menggunakan obat, bukan ulang tahun dia ke-13 ya. Dia 13 tahun menggunakan obat. Mungkin karena 13 itu memang angka sial ya? Mungkin. Oke. Itu cara berpikir yang... Oke. Nah, alhasil dia terpaksa berhenti obat dan hidupnya justru semakin kacau dibanding sebelum dia minum obat pertama kali. Kenapa ya? Karena otak dia selama ini dibantu sama obat terus. Misalkan orang yang terbiasa pakai kursi roda, sampai otot kakinya itu benar-benar lemah, dan pada tahun ke-13 otot kakinya benar-benar habis, dipaksa ditarik tuh kursi rodanya. Akhirnya dia terjatuh, dia nggak bisa berdiri lagi. Yang dulu cuman pincang karena dia naik kursi roda terus, akhirnya dia nggak bisa berdiri sama sekali bahkan. So, Johan Hari di fase itu dia merasa, wah, hidupku justru makin hancur sejak obat. Dari situ dia meneliti penyebab-penyebab depresi dan dia ingin memberikan alternatif lain terhadap solusinya. Karena kalau penyebabnya bisa ketemu, dia bisa menemukan solusinya. Nah, dia melihat juga fakta kenapa di kehidupan modern ini orang-orang lebih banyak. Salah satunya di bukunya yang judulnya Lost Connection itu, dia bahas manusia modern ini hidup dari indoor menuju ke indoor, melewati indoor. Maksudnya apa? Dia tinggal di rumah indoor, dia keluar untuk ke kantor melalui indoor mobilnya, masuk ke kantor indoor. Mereka mau liburan, persis yang seperti Habib bilang, mereka mau liburan, transportasi indoor lagi, masuk ke mall, membeli sesuatu yang ada di mall, indoor lagi. Nah, ada satu hal yang lepas dari manusia yang baru pertama kali dialami manusia zaman sekarang. Karena zaman dulu nggak pernah nih sepanjang sejarah manusia selepas itu, sedisconnected itu sama outdoor, sama alam. Jadi lost connection, salah satu lost connection yang dibahas oleh Johan Hari adalah manusia sekarang ini kehilangan koneksi dengan alam. Kita udah nggak lagi ke air terjun, kita udah nggak lagi main ke sungai, kita udah nggak lagi ke pantai, kita udah nggak lagi hiking ke gunung dan sebagainya. Kehilangan koneksi dengan alam. Dan dia bilang ya, dan kita sebagai Homo sapiens yang dari jutaan tahun bertahan di dunia, di bumi, tanpa indoor, lalu sekarang hilang, itu juga berdampak. Oke. Jadi yang pertama itu. Solusinya berarti tunawisma lah. Agar kita tidak indoor terus, kita outdoor seterusnya. Sejak berkumpul dengan komedian ini agak berat ya ngobrol sama Habib ini. Oke. Berarti kembali ke alam, back to nature. Itu bisa menjadi salah satu solusi yang penting. Iya, tapi masalahnya orang zaman sekarang mengakali itu dengan mendengarkan suara aliran sungai untuk meditasi dan sebagainya. Jadi alih-alih dia kembali ke nature, dia mendengarkan instrumen suara di pantai. Mungkin di sini ada juga yang ngerasain itu. Aku pengen tidur dengerin relaxing musik. Iya. Serius, saya pernah punya aplikasi suara hujan. Exactly. Kalau ada petirnya bisa. Exactly, betul. Kemudian, ditambahin suara api unggun. Iya, dan kenapa saya ngecek ini? Karena bunga di rumah saya dari plastik biasanya. Iya kan? Iya, kita mencoba menciptakan solusi tapi dalam kepalsuan. Yes, exactly. Sehingga tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Dikira dengan fabrikasi alam kita bisa menyelesaikan masalah. Enggak lah. Iya, dan saya itu betul-betul relate dengan apa yang disampaikan tadi, aplikasi-aplikasi itu. Jadi saya itu betul-betul dulu punya aplikasi
tentang Iya, relaksasi. Kemudian nyetel Kenny G. Iya, Anda gak relate karena terlalu muda atau jadi ya Kenny G itu inilah lagu-lagu Gramedia lah gampangnya lah. Nah, kemudian suara-suara alam itu kan sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi. Betul. Nah, oke, saya sejauh bisa bilang hanya bahwa berarti kita ingin menciptakan solusi dengan kepalsuan. Itu setara dengan orang stres, dia mabok-mabokan yang ujung-ujungnya hanya menunda stresnya. Betul. Tapi kalau secara psikologis, apa masalahnya? Kan toh suaranya ya itu-itu juga. Betul. Jadi ketika diteliti apa hubungannya alam sama kesehatan mental, ternyata bersatu dengan alam, mendekatkan diri dengan alam itu meningkatkan hormon serotonin secara alami, meningkatkan hormon endorfin, dan meningkatkan oksitosin. 3 hormon ini hormon yang dibutuhkan orang untuk merasa happy. Oke, tapi masalahnya kenapa kalau kita melakukan itu penyatuan dengan alam melalui aplikasi-aplikasi? Karena kan sependek yang kita tahu ya udah jenis suaranya mungkin sama dan lain sebagainya. Atau mungkin menggunakan produk Apple yang baru nanti itu Vision Pro yang mungkin teman-teman udah lihat ya, yang kayak kacamata gitu, dengan melihat seakan-akan kita lagi di depan air terjun, mungkin bisa ngaruh ya. Itu usaha orang modern, itu usaha kapitalis untuk menciptakan fabrikasi alam tadi itu, misal untuk digunakan relaksasi. Menurutku tetap tidak works. Kenapa? Karena hipotesisnya adalah kenapa kok bersatu dengan alam itu bisa mengembalikan kebahagiaan kita, bisa mengurangi stres level kita. Oh ya, menurunnya hormon kortisol dan adrenalin ketika kita mendengar suara gemericik air dan sebagainya tuh. Salah satunya juga. Nah, menurutku hipotesisnya karena manusia memang tidak didesain, otak kita tuh tidak didesain untuk hidup di dalam kotak gitu, Beb. Nggak didesain untuk hidup dalam dan selalu berada di dunia indoor. Karena manusia ini emang dari zaman dulu hidupnya berburu, habis berburu farming mereka di era algikultur, bertanam, bercocok tanam. Makanya kalau kita ke desa, kita ke kehidupan orang-orang lama, ke sawah-sawahnya masyarakat sana, terus kita survei soal kebahagiaan, kita survei soal depresi. Mereka heran depresi itu apa. Ketika kita kasih tahu gejala-gejala depresi, ya mereka, hah? Kok bisa orang sedih tanpa penyebab? Ya enggak lah, diketawain malah. Itu gangguan jin mungkin, karena nggak ada di mereka. Jadi karena mereka sangat bersatu dengan alam. Jadi hipotesisnya adalah karena Homo sapiens atau manusia memang tidak didesain untuk hidup dari kantor ke rumah, ke mall, dan sebagainya. Namun, menurutku, peran kapitalis tidak bisa bekerja dengan baik, sistemnya itu, tanpa adanya hal-hal tersebut, tanpa adanya mall, tanpa adanya pusat pembelanjaan, tanpa adanya iklan, kapitalis nggak bisa bekerja. Nah, karena kalau kapitalis nggak bekerja, orang-orang di atas nggak happy karena nggak dapat uang lagi, maka kita diarahkan, jadi kayak otak kita diarahkan bahwa yang membuat kamu bahagia itu ini, bahwa yang bikin kamu senang itu kalau kamu bisa dapetin ini, dan sebagainya. Jadi kita kayak dipaksa melihat ke arah sana, padahal yang bikin kita bahagia sebenarnya ada di belakang kita. Namun karena di belakang ke alam itu gratis, ya kan, ke gunung gratis, terus ya paling cuman bayar parkir lah. Ke gunung gratis, ke pantai gratis, dan sebagainya. Itu nggak profitable, sehingga kita dipaksa untuk melihat ke arah sana. Iya, dan betul-betul bagaimana kita itu tidak punya kesadaran kebersatuan dengan alam itu yang baik, sehingga kita itu membentuk kepalsuan-kepalsuan atau jalan-jalan pintas yang sumbernya adalah dari kebodohan kita tentang apa makna kebersatuan dengan alam. Saya kasih contoh begini. Di kampung saya itu dulu orang naik Gunung Ijen itu pakai kaki. Maksudnya tanpa alas kaki? Enggak, pakai alas kaki, tapi dia hiking. Dari awal sampai ke kawah Ijennya. Sekarang itu ada jasa gerobak. Yes. Jadi kita naik gerobak karena kebodohan dia kemudian mereduksi makna kebersatuan dengan gunung itu dengan Anda naik gunung tanpa kemudian Anda mendaki itu.
Padahal poinnya kan bukan hanya Anda sampai ke puncak gunung, tapi Betul. menikmati proses perjalanan. Betul, betul. Karena kalau mereka pergi ke puncak Ijen hanya untuk sekedar melihat Blue Fire, karena Blue Fire itu salah satu api terbaik di dunia yang adanya di Kawah Ijen dan hanya di beberapa tempat. Mungkin hanya ada 2 konon di dunia. Ya, api abadi ya. Api abadi dan yang sensasi warna birunya. Oke. Kata saya, kalau kamu pakai gerobak ke atas, mending kamu gak usah ke atas, mending kamu ke dapur hidupin kompor gas, itu apinya biru juga gitu. Itu selesai. Bahkan saya punya teman yang bahkan dia sudah tidak punya perapian, tapi bikin api dari TV plasma. Screen TV, yes. Itu saya betul-betul relate dengan satu orang teman saya. Iya. Yang dia itu setiap hari perapiannya pakai plasma. Ya. Bib, mau tahu nggak yang lebih kacau lagi apa? Apa? Anak kecil zaman sekarang itu perkembangannya banyak bermasalah loh. Sekarang ini psikologi anak, teman-teman, psikologi itu kan ada banyak itu ya, ada banyak aliran ya, ada psikologi industri organisasi, ada psikologi perkembangan, ada psikologi keluarga, psikologi sosial dan sebagainya. Nah, psikologi anak sekarang ini industri yang lagi melejit. Jadi kalau kamu kuliah psikologi anak ini minatnya sekarang meningkat karena cuannya tinggi. Kenapa cuannya tinggi? Karena sekarang banyak anak bermasalah tentang tumbuh kembangnya. Oke. Contohnya, tanpa merangkak tiba-tiba langsung duduk dan tiba-tiba jalan. Dia men-skip bagian merangkak. Itu nanti ada masalahnya di dia, di anak ini. Ada masalah nanti anak itu. Terus anak kecil yang tidak jalan, yang selalu jalan dengan alas kaki, ternyata bisa berhubungan dengan rahangnya dia, kekuatan dia untuk mengunyah. Oke. Nah, lucunya di era sekarang ini, teman-teman yang baru lahir ini, bayi-bayi sekarang ini dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang sangat mencintai kenyamanan indoor. Oke. Jadi anak kecil sekarang yang bermasalah begitu ke psikolog anak, tahu nggak sama psikolog anaknya diapain? Dikasih beberapa program terapi-terapi sensori, terapi-terapi motorik. Yang terapinya ngapain, Bib? Mereka punya karpet buatan yang bahannya dari rumput. Futsal dong. Rumput buatan, iya, kayak karpet futsal. Lalu anaknya disuruh jalan-jalan di sana. Suruh megang karpet buatan itu. Bib, mohon maaf, kalau Habib lahir di Bondowoso nggak perlu tuh megang karpet-karpet itu. Kenapa? Karena anak-anak kecil udah main di kampung, main sepak bola tanpa alas kaki dan sebagainya. Aku masih mengalami dulu main nggak pernah pakai sandal tuh, dimarahin terus sama Abi, sama mamaku. Harus pakai sandal. Tapi anak kecil itu secara instingtif nyaman tanpa sandal. Kenapa? Ternyata ada hubungannya dengan perkembangan otak anak ketika kakinya menyentuh langsung dengan tekstur yang tidak flat. Oke. Nah, psikolog anak menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang sebenarnya solusinya akan nggak butuh banyak program yang berbayar itu kalau anaknya hidup dengan cara anak normal, yaitu nginjak ke kerikil nih kakinya, diajak ke sungai, bermain kelereng sama teman-temannya, berantem sama teman-temannya. Itu progres yang dibutuhkan otak supaya berkembang dengan baik. Sehingga aku punya hipotesis, kayaknya Gen Z yang sekarang dari risetnya itu paling banyak tingkat depresi dan kecemasannya, ya karena dididik sama orang tuanya nggak pernah menyatu dengan alam. Orang tua zaman sekarang mana ada yang berani anaknya keluar main sama teman-teman kampungnya. Udah kamu main PS aja di rumah, udah kamu main handphone aja di rumah. Bayangin anak nih bangun tidur di kamar di sebuah ruangan kotak gitu, melek mata ngelihat YouTube Cocomelon. Cocomelon, saya gak relate tuh karena belum punya anak saya. Cocomelon itu YouTube anak yang sangat populer, yang sampai ada yang meneliti bahwa Cocomelon ini punya dampak yang begitu negatif untuk anak. Karena dia overstimulasi. Dari gambarnya, dari pergantian scene ke scene, dari kecepatannya dia berubah gambar dan audio. Jadi bikin anak ngelihat dan gak bisa berhenti. Makanya sekarang banyak anak tantrum ketika permintaannya gak diturutin. Kenapa? Karena dia terbiasa melihat layar, nggak berhubungan sama orang tuanya. Orang tuanya memberikan anaknya handphone sebagai solusi karena orang tuanya kecanduan handphone sendiri. Makanya aku kesel banget sama orang tua yang ngelarang anaknya megang handphone. Jangan, anak di bawah 2 tahun jangan megang handphone. Tapi orang tuanya every second
ngelihat HP dan anaknya dibiarin sendirian. Itu setara dengan bapak-bapak yang ngerokok dan bilang ke anaknya, cukup bapak yang ngerokok. Exactly. Kamu jangan. Exactly. Padahal poin utama pendidikan itu kalau dalam Islam adalah keteladanan. Makanya Nabi Muhammad itu diutus sebagai teladan, dan makanya Nabi Muhammad itu dari bangsa manusia seperti kita, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran agar tidak ada pertanyaan atau pernyataan, lah itu kan Nabi. Betul. Ya Nabi itu seperti kamu. Kalau dia bisa, maka kamu juga seharusnya bisa. Yang nggak bisa hanyalah bahwa kamu mendapatkan wahyu, karena dia adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Dan saya ingin nambahin perspektif agama tentang apa perbedaan alam yang penuh kepalsuan buatan tadi dengan alam yang sejati. Karena kalau dalam Al-Quran itu dibilang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di alam ini bukan hanya makhluk hidup, bukan hanya tumbuhan atau hewan. Karena kategorisasi tumbuhan, hewan, dan manusia itu makhluk hidup, itu kan kategorisasi biologis. Ya. Tapi kalau kategorisasi religi, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dia punya jiwa, dia hidup, dan bahkan dia bertasbih kepada Tuhan. Sehingga dia tidak bisa dipalsukan. Membuat pemalsuan kepada alam, maka seperti kita membuat robot yang menyerupai manusia, sehingga dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, karena tetap levelnya adalah level kepalsuan. Nah, kemudian juga yang kedua, saya jadi ingat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu riwayat, bahwa kata Nabi, agar hidupmu baik-baik saja dan terjauh dari kesuntukan, kesumpekan, atau stres, maka lakukan dua hal. Yang pertama adalah pola penyelesaiannya juga seringkali bersifat teknikal, yaitu menciptakan taman-taman kecil di dalam rumah kita. Betul, betul. Atau bersifat behavioristik, mengajak anak ke alam, tapi tidak diubah paradigma intuitifnya atau keyakinannya, sehingga dia tidak pernah mencintai alam. Justru ketika dia ngelihat taman, tidak ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Ketika dia diajak ke alam, justru main HP, atau pengen cepat pulang, dan lain sebagainya. Karena mereka lebih suka nonton YouTube favoritnya, nonton Peppa Pig. Apa itu Peppa Pig? Peppa Pig itu YouTube kesukaan anak kecil juga. Oh gitu, saya tidak relate. Nah, oke, selanjutnya apa yang penyebab lainnya? Penyebab lainnya. Jadi penyebab lainnya yang sekarang kenapa orang-orang modern ini lebih banyak depresi dan punya gangguan mental lainnya adalah kehilangan koneksi dengan manusia, deep and meaningful connection. Orang dulu tuh tetangganya ya, si X nih ya, rumahnya di desa mana gitu. Lalu ditanya, di sini ada nggak yang jualan minyak gas dan sebagainya. Ini di desa nih, orang dulu nih, dia tahu, oh itu ada di desa sebelah, di desa ini itu rumahnya nomor sekian itu yang anaknya kuliah di UNER tuh, dia jualan minyak gas. Orang-orang dulu yang hidupnya sangat kolektivis ya, mereka sangat dekat dengan tetangga dan sebagainya. Mereka dekat dengan saudara-saudara mereka dan sebagainya. Nah, sekarang manusia modern itu mulai kehilangan koneksi, Bib. Dan ini tentu saja yang berperan paling besar membuat manusia modern kehilangan koneksi dengan manusia lainnya, bahkan dengan keluarganya sendiri, adalah disrupsi dari teknologi. Karena kita lihat aja orang-orang nongkrong di kafe. Kita survei, lebih banyak mana yang megang handphone sama yang asik ngobrol. Saya jamin lebih banyak yang megang handphone. Iya, biasanya mereka janjian untuk ketemuan ngobrol, tapi ngobrolnya paling 5 menit, selebihnya dia main sendiri-sendiri. Tapi dia ngobrol sebenarnya di grup WhatsApp-nya itu. Termasuk suami istri, termasuk ayah anak, termasuk ibu dan anak.
karena mereka terdistraksi oleh distraksi yang luar biasa hebat ini. Kemarin aku bahas soal itu, soal distraksi dari media sosial yang semakin parah. Video TikTok, video Instagram Reels, short videos yang begitu engaging, begitu menggoda untuk kita klik. Dan begitu kita masuk ke klik satu nih, kita scroll ke berikutnya, itu sama tuh. Video yang pertama dan video yang berikutnya itu sama-sama sulit untuk kita lepaskan. Iya, karena sistem algoritma. Karena sistem algoritma, dan dia memancing orang untuk membuat, dia memancing kreator untuk membuat konten yang lebih bisa ditonton lebih lama. Iya, seperti pengaruh obat tadi. Betul. Dia sudah terhibur dengan konten ini, tapi lama-lama mulai tidak terhibur. Si konten kreator harus berpikir dosisnya tambah. Exactly. Gimana supaya lebih wow lagi, supaya lebih bombastis lagi. Apa nih clickbaitnya? 3 detik pertamanya apa? Sehingga kita semakin sulit untuk melepaskan diri dari handphone. Konsekuensinya, akhirnya manusia lebih jarang melakukan conversation. Walaupun melakukan conversation pun biasanya obrolan-obrolan ringan di permukaan. Dan karena kita tidak terbiasa ngobrol, kemampuan berkomunikasinya pun berkurang drastis. Orang zaman sekarang bahkan sampai harus ikut webinar, seminar komunikasi, training soal buat komunikasi yang meaningful dan sebagainya. Bahkan ada aktivitas namanya Big Talk tuh. Ada orang di Amerika atau di Australia itu ngebuat game kartu. Game kartu yang isinya pertanyaan-pertanyaan meaningful. Namanya Big Talk. Ada banyak produk serupa. Di Indonesia pun banyak yang bikin produk itu, kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan yang meaningful. Kenapa? Padahal ini seharusnya kemampuan tanya jawab, ngobrol, hal-hal yang mendalam ini, yang membuka diri dan saling mendengarkan, itu orang dulu udah melakukan tanpa alat bantu. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang sudah kehilangan sentuhan itu, udah nggak ngerti cara komunikasi. Berapa banyak anak muda zaman sekarang yang kikuk ketika dia harus ngobrol sama orang baru. Sebanyak itu. Cara deketin cewek mereka udah nggak ngerti. Cewek pengen deketin cowok nggak ngerti. Jangan bagus-bagus aja, Bib. Biar tidak haram. Jangan haram. Yang menikah ini juga antur masalahnya, Bib, karena mereka nggak tahu cara komunikasi sama istri. Dan ini juga lagi-lagi ini soal kepalsuan kan. Sebenarnya mereka berkomunikasi, tapi dalam kepalsuan media sosial. Iya, betul. Yang kemudian akhirnya mereka itu berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Iya. Saya kasih contoh. Dia seperti 2 orang tunarungu yang berkomunikasi. Yang satu duduk, yang satu pegang pancing. Kata yang duduk, mau kemana Pak? Mau mancing. Kemudian kata yang pegang pancing, oh enggak, saya mau mancing. Kemudian yang duduk nyautin lagi, oh saya kira mau mancing. Mereka berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Yes. Kita kan sering melakukan itu. Betul. Dan problem kita bukan hanya kurang atau gagal komunikasi, tapi mungkin yang jauh lebih besar adalah gagal mendengar. Yes. Kita tidak sabar menjadi pendengar. Padahal salah satu habit Nabi Muhammad itu adalah mendengar dan tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Dan juga problemnya juga selain tidak pandai berbicara, tidak pandai mendengar, dan juga kita bahkan tidak pandai berkomunikasi yang walaupun tidak dengan kata-kata tapi menghangatkan. Yes, Ya kan? gestur, senyum misalnya. Bahkan sekali lihat, jawaban kita apa lo lihat-lihat. Iya. Dan akhirnya itu pernah ada tuh 2 orang bertengkar karena saling lihat-lihatan di satu tempat gitu. Akhirnya dia bertengkar. Padahal iya kan? Di satu tempat ini di pulau mana? Enggak, di satu tempat lihat-lihatan. Apa lu lihat-lihat? Apa? Akhirnya bertengkar tuh. Padahal kan seharusnya kata siapa? Yura Yunita ya? Iya. Dari mata itu seharusnya bikin kehangatan. Iya. Iya kan? Lagunya yang apa ya lagunya? Betul. Bahkan eye contact aja loh. Anda kok PHP ya? Oke. Bahkan eye contact aja kita tuh nggak ngerti bahwa eye contact itu sesuatu yang normal. Saling ngelihat. Sebenarnya dari saling tatapan, kalau orang zaman dulu, kakek nenek kita, bapak ibu kita tahu kalau saling tatapan yang harus dilakukan apa? Senyum ngangguk.
Nganggo, iya. Sambil bilang, monggo. Selesai. Walaupun cuman basa-basi. Exactly. Orang zaman sekarang lihat-lihatan bingung. Ada yang buang muka langsung lah, apalah, salting lah. Iya. Padahal perkenalan anak-anak muda itu jauh lebih mudah kalau ngerti bahwa step setelah eye contact adalah senyum. Iya, betul. Dan karena itu posisi silaturahmi kalau dalam Islam itu menjadi sangat penting, sehingga Nabi katakan terlaknat orang yang memutus silaturahmi. Cuman syaratnya memang kita harus, saya kira ya, selektif memilih siapa yang akan kita ajak bicara secara mendalam, ajak interaksi secara mendalam. Karena bisa jadi kegagalan memilih teman maka akan menyebabkan kita justru tambah stres atau menjadi sumber stres. Betul. Kan kadang ada saja teman yang memang harus kita bikin grup WhatsApp baru yang nggak ada dianya. Betul. Iya kan? Karena orang Indonesia nggak enak mau ngeluarin dari grup WhatsApp, akhirnya bikin grup WhatsApp yang nggak ada dianya, dan dia tiba-tiba, kemana nih teman-teman? Kok grup WhatsApp-nya sepi? Mohon maaf, bukan sepi. Kita punya grup WhatsApp lain yang nggak ada andanya. Iya. Iya kan? Jadi pola interaksinya juga harus diatur. Betul. Tidak bisa sekedar interaksi kan? Betul. Nggak sembarangan tembak gitu aja. Iya. Dan yang paling penting ditekankan sama Johan hari ini, setelah kita mengetahui bahwa kehilangan koneksi dengan antar manusia ini menjadi penyebab utama bahwa orang bisa merasakan depresi. Karena apa? Karena kesepian. Maka solusinya adalah kita harus belajar untuk kembali ke kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kita hidup sebagai makhluk sosial. Nah, ada dua masalah di era modern. Yang pertama adalah distraksi, yang kedua adalah kemampuan. Maka solusi praktis untuk membuat kita bisa kehilangan rasa kesepian yang kita alami, kita biasakan untuk ketika ketemu dengan orang lain, letakkan handphonenya. Udahlah, handphonemu itu nggak akan ada apa-apa kok, nggak akan ada yang urgent kok, nggak harus kamu cek tiap saat. Itu cuman respon ketika orang kecanduan sama HP. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mencoba untuk nggak kesepian lagi, satu hal yang bisa kamu lakukan adalah meletakkan handphonemu jauh-jauh ketika sedang ada manusia lain. Ajaklah diskusi. Nah, masalahnya orang yang udah ikhtiar nih, Beb, dia pingin ngobrol sama orang, pingin menjalin koneksi sama orang, lawannya ini juga kecanduan sama handphonenya. Jadi diajak ngomong, lawan bicaranya handphonean, ngelihat muka, ngelihat HP lagi. Akhirnya bikin yang udah ikhtiar ini juga, tuh kan, mending HP-an aja. Iya. Jadi menurutku akan sulit kalau kita ingin berubah, sedangkan dunia kita kacau. Bahkan di kontenku yang terakhir yang soal AI dan distraksi sosial media itu ada yang komentar gini, aku udah pernah bang mencoba untuk melawan dari kecanduanku megang handphone. Aku pingin connect sama orang-orang. Cuman begitu aku ngelihat keluargaku sendiri, bahkan ayahku, bahkan ibuku, mereka semua asik HP-an. Aku ajak ngobrol, nyautnya cuma, oh gitu, oh iya, oh oke. Terus mereka handphonean lagi. Terus aku harus gimana bang? Kalau orang tuaku sendiri aja kayak gitu. Makanya aku bilang, ini perang loh. Kita itu benar-benar sedang perang. Kita ini diperangi oleh algoritma secara kita nggak sadari demi kepentingan keuangan mereka. Dia nggak peduli kita kecanduan dan kita mengorbankan banyak hal, terutama waktu, terutama hubungan dengan orang lain. Mereka nggak peduli, yang penting kamu kecanduan sama mereka, iklan masuk lebih banyak, uang masuk ke mereka. Kalau kamu nggak sadar kita sedang berperang, ya habis kita. Iya. Saya ingin menggarisbawahi, bukan berarti kita anti media sosial, kita anti kemajuan digital, kita anti gadget dan lain sebagainya. Tapi kita berdaulat dengan semua kemajuan itu. Artinya pastikan tuannya tetap kita, bukan kita yang diperbudak. Masalah sebagian orang adalah bukan lagi dia yang memegang HP, tapi ia yang dipegang oleh HP-nya. Betul itu. Karena ginilah, kalau memang penting, oke, Anda bisa membentuk habit bahwa Anda akan pegang HP untuk urusan-urusan penting. Tinggal Anda atur waktunya. Bahkan di HP itu kan ada bahwa di WhatsApp Anda bisa kasih status bahwa Anda sedang sibuk. Yes. Anda sedang ceramah misalnya, Anda sedang ngobrol, Anda bisa. Tapi itu kan nggak dihargai oleh kita. Itu dianggap bukan sesuatu yang penting. Padahal Anda bisa membentuk habit, Anda tetap
pegang gadget tapi di waktu-waktu tertentu. Masalahnya orang Indonesia, riset dari We Are Social tahun 2021 itu menghabiskan waktu sehari 10 jam dengan media sosialnya, dengan gadgetnya. Dan bukan karena penting. Dari mana? Karena di riset itu dikatakan orang Indonesia rata-rata sehari 54 kali mengambil HP-nya, padahal HP-nya gak berderi, HP-nya gak bergetar, bahkan layar HP-nya gak menyala. Itu ambil 54 kali. Dan yang lebih memprihatinkan, orang Indonesia rata-rata memiliki waktu aktif dengan keluarganya atau dengan masyarakat itu hanya kurang dari 1 jam. Enggak kok, saya di rumah kadang 10 jam. Iya, tapi tidak aktif. 10 jam bersama handphonenya 9,5 jam. Hanya setengah jam, itu pun di sela-sela. Kalau kita nggak percaya, ya kita bisa cek lah handphone kita masing-masing berapa sehari. Ada watch time-nya kan di handphone kita. Saya alhamdulillah 7,5 jam hari ini. 7,5 jam alhamdulillah, Habib ya. Alhamdulillah 7,5 jam. Saya menjalani satu terapi untuk memberikan waktu-waktu penting kepada keluarga atau orang-orang dekat saya. Contohnya waktu-waktu penting itu adalah sebelum tidur dan setelah bangun. 1 jam bahkan saya bisa sekarang. Sebelum tidur dan setelah bangun. Atau saat kita mengaji, hadir di pengajian, karena saya seorang yang punya concern di bidang agama. Atau ketika kita ngobrol dengan guru kita, dengan sahabat kita. Itu penting, karenanya kalau tadi Hasan cerita tentang orang sekarang tidak kenal bahkan tetangganya langsung, padahal dalam Islam 40 tetanggamu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bahkan kalau sekarang ke atas dan ke bawah, karena sebagian mungkin hidup di apartemen. Kita harus mengetahui detail dia. Artinya kalau dia mati karena kelaparan, kita juga akan mendapatkan dosanya. Sehingga bertetangga itu artinya kita memiliki satu tanggung jawab kepada dia. Meskipun dia non-muslim, meskipun dia bukan keluarga kita, dia memiliki satu hak, kata Nabi, yaitu hak bahwa dia adalah tetanggamu. Dan ternyata itu persis seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang aku perintahkan kepadamu, baik langsung dariku di Al-Quran maupun melalui nabiku dalam sabda-sabdanya, itu bukan untukku atau untuk nabiku, tapi untuk kebaikanmu. Bersilaturahmi, menjaga hubungan dengan tetangga, kemudian bersatu dengan alam, dan lain sebagainya. Terima kasih, Hasan. Sama-sama, Habib. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin.